Selamat sore. Sore? Kok loyo? Oh, mosok. Temen tak? Nah, sore ini kita mau belajar mengenai ketaatan. Ya, kalau kalian, ya kalau kita ngomong skup kecil ya di keluarga gitu ya, di rumah gitu ya. Kalau di rumah gitu ya, kalau udah pernah denger nggak suara papa mamanya lagi ngomong gitu? Pernah denger nggak? Ya, apalagi kalau ngomongnya sama kalian, gimana kelihatannya? Telinganya kelihatannya gimana? Memutih, memerah, atau mencoklat? Ya, nah, beneran nggak ada apa-apa ini. Kalau ngomonglah. Mama kalian, ibu kalian ngomong, ayo belajar. Ya, ayo. Ojo main tok ayo. Ojo sing dicekeli handphone ae. Nah, kayak apa itu? Gimana? Perasaannya itu gimana? Loh, masih ngomong kata-kata negatif ini. Sumpek ya. Nah, ayo belajar, ayo sinau. Ya. Kapan ngerjain PR? Wah, yang diomongin orang tua kan gitu-gitu ya. Ya kan? Ya apa ya? Hah? Nah, udah mulai ngomong, ono PR gak? PR wis dikerjain belum? Nah, padahal baru selesai mandi. Sudah di tagih ya. Tagih untuk ngerjain PR. Belum dikasih makan ya. Belum diisi bensinnya, mama. Wes disuruh ini itu. Ya kan? Apalagi kalau hari Sabtu gini kan libur ya. Pagi-pagi kan molor ya. Molor nggak? Wah, siapa yang suka molor? Kalau kamu sekali tunjuk itu 2 loh berarti. Dirimu dan sebelahnya loh. Ya kan? Suka molor. Wah, belum apa-apa. Tangi. Wah, jam piro iki. Nah, ya. Nah. Kadang kita kurang suka ya. Apalagi kalau jiwa muda seperti ini kurang suka untuk mendengarkan kata-kata, kalimat-kalimat, nada-nada seperti itu ya. Kita ya menjadi anak milenial zaman sekarang itu pengennya yang bebas, ya kan. Pengennya yang wah ya memang benar tak berarti ya. Angel wis. Ya, jadi keinginan itu ingin bebas, sudah pengen eksis dengan kemandirian yang ada, ya kan? Ingin memperlihatkan bahwa dirinya itu sudah bisa untuk mandiri, ya kan? Jadi janganlah untuk disuruh-suruh untuk hal-hal yang begitu, ya kan? Janganlah untuk mengekang kebebasan yang ada, ya kan? Mengekang waktu me time yang ada biar ya buat ngegame kayak ya kan, buat nonton TikTok gitu ya. Nonton Reels ya kan. Nah, untuk ngegame, untuk nongkrong, ya kan? Nah, itu tidaklah salah, ya kan? Kalau diimbangi, kalau itu
seiramakan dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Ya, hidup ini kan ada dua. Ada hak dan ada tanggung jawab kan. Hak dan tanggung jawab itu haruslah seimbang. Ya kan? Gak bisa kita milih, hakku yang harus lebih tinggi. Nah, jadi menuntut, ya kan? Itu kan istilahnya menuntut hak yang harus lebih tinggi. Sedangkan tanggung jawab itu yang rendah aja, yang kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi di mana hak dan tanggung jawab itu haruslah seimbang. Kita nggak bisa mengukur ya berapa beratnya, ya kan? Tetapi setidaknya kalau kalian menjadi seorang anak, tentu ada hak untuk menerima pendidikan, ya kan? Itu hak yang utama untuk menerima pendidikan. Hak untuk memperoleh kehidupan dalam sandang pangan, ya kan? Ya itu sangu itu, sandang pangan itu, ya kan? Karena kan kalian belum dalam usia yang produktif bekerja. Kalian hanya bersekolah, menempuh pendidikan, ya kan? Nah di situ hak kalian untuk memperoleh itu semua. Tetapi ada kewajiban yang harus kalian juga lakukan. Kewajiban yang paling simpel yaitu apa? Membantu orang tua di rumah. Di rumah tok loh, ya kan? Tapi syukur-syukur kalau bisa dipercaya untuk di luar rumah, ya kan? Untuk membantu mungkin pekerjaan orang tua, ya kan? Apalagi kalau di usia youngster sekarang ini kan bisa untuk membantu orang tua untuk bekerja juga bisa. 10-30% masih bisa, ya kan? Nah, saya nggak akan bicara banyak mengenai hak dan kewajiban, tetapi yang saya ingin mempertegas, saya ingin membagikan yaitu mengenai hal dalam komunikasi. Hal dalam komunikasi di keluarga. Komunikasi itu besar skupnya ya. Karena apa? Karena komunikasi itu adalah sesuatu hal yang penting. Sesuatu hal yang menopang. Sesuatu hal yang mendorong, sesuatu hal yang membantu. Dan itu sangat penting komunikasi itu. Kenapa penting? Bayangin aja. Tuhan itu kalau ngelihat orang waktu dulu ya, Tuhan Allah melihat kebobrokan manusia dengan mendirikan menara Babel dengan cara apa? Memporak-poranda, mengacaukan manusia dengan apa? Nah, mengacaukannya dengan bahasa. Disitulah sudah mulai asal muasalnya perbedaan bahasa. Ya kan? Bukan lagi satu bahasa, tetapi sudah dikacaukan dengan banyak bahasa. Itulah Tuhan sudah tahu dari awal bahwa apa? Tuhan tahu kekacauan terjadi ketika komunikasi sudah mulai kacau. Komunikasi itu sudah tidak dalam kondisi yang wajarnya. Maka Tuhan mengacaukan manusia ketika dalam kebandelannya, ya kan? Dengan ingin mendirikan menara yang tinggi, Tuhan kacaukan dengan bahasa. Begitu juga dengan sampai pada hari ini, di akhir-akhir zaman ini, komunikasi itu akan mulai dikacaukan. Tetapi bukan, yang mengacaukan pasti ini adalah pekerjaan iblis. Komunikasi itu sedang dikacaukan dengan banyaknya bahasa. Nggak mungkin ketika kita berbicara dengan orang dari negeri
mana? Barat. Yang pakai bahasa Inggris. Kita ngomongnya bahasa Indonesia. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, nggak mungkin ketemu. Pokok pembicaranya apa? Apa yang mau diomongkan? Nggak ada. Nggak ada bisa sampai pembahasan seterusnya. Jangan usah jauh-jauh. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia dengan orang yang pakai yang dari daerah. Bisa nggak nyambung? Nggak bisa juga, ya kan? Makanya harus ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Semuanya harus belajar bahasa Indonesia. Baik itu di daerah terpencil sekalipun, kalau mereka belum belajar bahasa Indonesia, maka nggak bisa untuk menjadi persatuan, ya kan? Namanya persatuan kan? Bahasa persatuan, bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di Indonesia ini banyak bahasa kan? Dari apa? Bahasa Jawa, bahasa setiap daerah-daerah ada bahasanya ya. Bahasa apa aja banyak ya. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali ada, bahasa segala macam. Pulau-pulau besar itu ada bahasanya ya kan. Nah, tapi dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Ini komunikasi itu betapa penting. Ini mengenai skup yang luas ya, saya bicara dulu. Betapa pentingnya komunikasi bahasa ini. Nah mungkin ini juga bisa, kalau mungkin nanti kalian mau untuk mengambil studi lanjutan, mungkin juga bisa ngambil studi komunikasi. Orang yang berbicara, katakanlah public speaking gitu ya, public speaker gitu ya. Butuh sebuah komunikasi kan. Komunikasi nggak hanya secara verbal, tapi bisa secara bahasa tubuh, gerak-gerik, dan juga penataan dalam penyusunan pembicaraan. Nah, itu betapa luasnya komunikasi itu. Jadi komunikasi itu nggak mesti seperti, sudah bisa bahasa Inggris. Nggak cukup itu aja. Tapi bagaimana bisa menyusun sebuah kalimat demi kalimat, itu akhirnya bisa menjadi lebih baik. Ya, itu ada sebuah ilmu komunikasinya. Tetapi yang saya ingin, yang kita mau belajar pada sore ini, yaitu kita berkomunikasi dalam skup keluarga dulu. Pada intinya, komunikasi itu nggak bisa satu arah. Kalau satu arah ya seperti sekarang ini saya mengadakan komunikasi satu arah. Yang ngomong kan saya tok. Ya. Karena memang posisinya, kondisinya memang komunikasinya hanya satu arah. Yang dimana yang saya ingin sampaikan, yang kita mau belajar bersama, yaitu mengenai sebuah kebenaran. Nah, ini adalah komunikasi satu arah. Enak nggak komunikasi satu arah gini? Hah? Enak, soalnya matamu 5 watt, 3 watt, nanti 1 watt, nanti 0 watt ya. Ya kan? Ini matanya bisa 5 watt, sekarang aja sudah 15 watt. Nanti jadi 5 watt, jadi 3 watt loh. Ya kan? Nanti jadi gawat. Ya kan? Lama-lama juga saya berdiri di sini juga jadi 5 watt, 3 watt. Ya kan? Nah, komunikasi satu arah dalam keluarga itu tidak disarankan. Bahkan itu tidaklah berfaedah adanya. Komunikasi satu arah yaitu di mana orang tua yang sebagai mayoritasnya itu yang terus ngomong, yang terus untuk memerintah. Kayak zamane NATO ya. Kayak zamane apa? Kok NATO? Apa? Zamane apa? Nazi. Ya kan? Zamane apa? Penjajahan. Wah. Kan sama aja, jadi nggak ada kebebasan. Nah,
Jadi pentingnya kita membangun di dalam sebuah keluarga, yaitu membangun komunikasi dua arah. Di mana komunikasi dua arah itu yaitu seseorang ketika berbicara tidak hanya berbicara untuk kepentingannya sendiri. Kan ya nggak enak kan kalau sebagai orang tua yang diomongkan itu selalu kata-kata kalimat-kalimat perintah. Ya. Hei, sudah mandi belum? Hei, sudah ngerjakan PR belum? Hei, sudah kemas-kemas buku belum? Sudah susun buku belum? Nah. Hei, sudah makan belum? Hei, ojo main tok ae. Hei, ojo main handphone tok ae. Hei, wah. Ya kan? Gak asik, sebagai orang tua juga gak asik kan kalau gitu terus. Ya. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika ngomong sama orang tua, masa begitu setiap kali ketemu, Mas Angu, Pak Sangu, nah, ya. Pulsa habis, kuota entek, beli no iki. Beli no game, beli no iki. Ben ngomong, sing diomong iku toh. Sing gak masalah duit, masalah makanan. Ya. Nah. Ada kalanya ketika kita berbicara, gak hanya yang kita bahas, itu hal yang seperti itu aja. Mungkin kita sebagai anak, ketika orang tua datang, ya, kita sambut. Oh, gimana kerjaannya? Ya kan? Nah, kalau capek dipijeti. Ya kan? Kalau capek dipijetin. Waduh, anakku berubah rek. Nah, ya kan? Ya ada mau nggak apa-apa. Sangwe tambah ono ya. Ya kan? Pulang-pulang, orang tuanya pulang-pulang. Loh. Ono apa iki? Kamare kok rapi. Pulang-pulang, wis bau wangi. Ya. Bau pel-pelane wis wangi. Wah. Buku nggak berserakan. Apalagi kalau seragam udah nggak berserakan. Ya, biasanya kalau seragam berserakan, celana sana seragam, bajunya sana, ya. Singletnya sana. Wah, wis topi di sana, dasi di sono. Waduh, sabuk ini gantungan. Ya. Apakah salah kalau semuanya mencar-mencar semua? Orang tua pulang, Mas ampun. Ayo iki sono aja main toy kon yo aja. Aja main handphone ae kon yo iki jopo nae sepatumu iki mambu. Kaos kakimu nek kene sepatumu nek kono. Wah wis. Ayo. Loh apa iki kamar mandi sampai kok ngene? Amber-amber gak diperhatiin ta banyu sampai amber ini ha? Nah. Ya. Di satu sisi kita nggak bisa untuk kita mau belajar ya. Ketika kalian beranjak dewasa, kalian akan melihat nggak bisa melihat dari sisi sudut pandang dari anaknya saja. Ya. Tetapi bagaimana kalian bisa memahami ketika orang tua yang sudah bekerja di luar, ketika pulang dengan kondisi yang lelah, ya, dihadapkan dengan surprise-surprise yang kalian buat. Nah, yang anaknya buat, itu loh. Dengan kekacauan-kekacauan yang di rumah. Nah, bagaimana? Jadi komunikasi itu harus seimbang, seirama. Sehingga tercipta komunikasi yang ideal. Nah, seperti yang pernah saya katakan bahwa ketika orang tua kita itu berada dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan, dalam kondisi ya mungkin dari segi tutur kata komunikasinya kurang bagus, biarlah itu
hentinya cukup di kita. Karena apa? Bukan karena kalian menjadi anak-anak yang baik. Enggak. Jangan menjadi anak-anak yang baik. Tetapi jadilah anak-anak yang taat. Jadilah anak-anak yang taat. Taatnya bukan kepada orang tua, tetapi taatlah kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu taatnya kepada Tuhan. Taatnya kepada Tuhan. Kalau taatnya hanya kepada manusia, berarti ukuran kita hanya diukur hanya sebatas kebaikan manusia. Tetapi kalau ketaatan kita kepada Tuhan, maka kebaikan kita itu tidak ada terukurnya. Sebab Tuhan tidak dapat diukur. Tetapi kalau standar kita standar manusia, mungkin itu standar orang tua, itu mungkin standar siapapun yang kalian segani, itu ada nilainya, ada ukurannya. Tetapi kalau kalian meletakkan ketaatan, meletakkan standar itu kepada Tuhan yang tidak dapat diukur, maka kehidupan kebaikan kalian adalah standarnya tidak dapat diukur. Dan itu nilainya adalah nilai yang sempurna. Taat itu adalah, kalau kita mau belajar dari bahasa Yunaninya, taat itu apa sih? Taat itu T-A-A-T, ya, T-A-A-T, ya. Taat itu apa? Taat itu kalau bahasa Indonesianya patuh. Patuh itu berarti, nah, kenapa kalian bisa taat itu kenapa? Karena ada sesuatu, ya kan? Ada sebuah yang namanya sebuah perintah. Seseorang dikatakan taat, oh ya Melani taat. Taat kenapa taat? Kok bisa disebutkan Melani taat itu taatnya kenapa? Karena Melani patuh terhadap sebuah perintah. Itu baru bisa dikatakan Melani taat. Bagaimana kita bisa berarti gini. Ketaatan ada karena adanya sebuah perintah. Kalau tidak ada perintah, maka tidak ada yang namanya taat. Bagaimana bisa mengukur taat kalau tidak ada perintah? Jadi sumber utamanya adalah perintah. Paham? Ya kan? Bagaimana Melani bisa dikatakan taat? Kalau nggak ada perintah, Mel, berdiri. Loh, kamu nggak berdiri, nggak taat kamu, Mel. Nah, ya kan? Mel, duduk. Ya sudah duduk ya. Taat nggak? Ya, karena sudah duduk. Ya, ketika ada perintah berdiri, dia berdiri, maka Melani dikatakan taat terhadap perintahnya. Ya kan? Taat itu adalah dari bahasa Yunani yaitu hupakowo. Hupakowo. Yaitu yang berarti memberikan telinga. Memberikan telinganya. Mendengarkan perintah. Itu taat. Yang dalam bahasa Yunaninya yaitu memberikan telinga, mendengarkan perintah. Nah, jadi bagaimana kita itu mau taat kalau tidak tahu perintah? Terlebih lagi perintah Tuhan. Kalau kita disebut taat beragama, taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa. Nah, bagaimana kita itu mau taat kalau kita tidak tahu perintah Tuhan? Atau malahan kita itu sudah tahu perintahnya, tapi kita cuek. Itu nggak taat kan namanya.
Kita udah tahu lah perintah Tuhan toh, tahu kan perintahnya Tuhan. Nah, tapi seberapa sering kita itu menyimpang, ya, kita nyeleneh, ya kan. Nah, bagaimana tahu perintah Tuhan kalau kita tidak mendengar? Jadi, kita itu harus belajar mendengar. Jadilah pendengar. Jadilah pendengar yang setia. Jadilah pendengar. Kalau di dalam kita ngomong dalam ilmu komunikasi, kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Nah, bukankah juga dalam di mana ya? Di Yakobus ya, Yakobus 1 itu. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 itu kan dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan ini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Nah, ingatlah hal ini. Jadi kita tuh disuruh mengingat loh ya akan hal ini. Ojo sampai lali loh. Ojo lali loh, Rek. Setiap orang, kita orang bukan? Nah, berarti setiap orang yang setiap kita ya. Hendaklah apa? Cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kita disuruh cepat untuk mendengar. Tapi mendengar yang cepat itu harus dengan tuntas juga loh ya. Misal, ada orang ngomong, teman kalian ada ngomong. Atau gini, pacar kalian ada yang ngomong. Wah, kalau yang ngomong pacar kan didengar no ya. Nah. Sik toh, guru ngomong pacare. Pacare ngomong ini. Iku lho, aku lho wis diseng. Apa sapa iku? Wah, wis. Iki diseng ngono lho. Nah, wis kamu disen. Wah, siapa sing nganu? Siapa sing nyenggol? Loh, bukan. Loh, siapa wis go? Loh, persepsinya disenggol. Diseng. Ijek ngomong diseng. Siapa sing nyenggol kok? Ayo panggil no, wis. Wah, wis. Nah, inilah kita harus cepat untuk mendengar itu sampai selesai. Tapi aku nggak ngerti selesainya kelanjutan mau seng itu apa enaknya? Lanjutannya diakhiri dengan apa yang baik? Nah, jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, yang sampai tuntas kalau ngomong, ya kan? Jangan sudah dipotong setengah, padahal ujungnya itu bukan seperti itu. Kita sudah persepsinya yang salah, ya kan? Nah, jadilah kita pendengar yang kita memberikan telinga kita. Kita harus banyak-banyak untuk mendengar. Terlebih lagi mendengar firman Tuhan. Terlebih lagi kita untuk mau mendengar kebenaran. Karena ketika kita mulai mendengar banyak kebenaran, seperti Paulus dalam suratnya di Roma dikatakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kalian nggak sering-sering dengar firman, maka iman kalian nggak akan kuat. Iman kalian nggak akan timbul. Karena iman boleh ada, iman itu boleh kuat, iman itu timbul. Itu ketika kita dari pendengaran. Kita sering-sering mendengarkan firman. Sehingga kita menjadi anak-anak yang memiliki iman yang kuat. Ketika kita menjadi umat percaya, anak-anak Tuhan, nah kita udah sering kan, kita anak-anak Tuhan. Nah, kita tahu perintah Tuhan.
Wah, jangan-jangan perintahnya banyak. Perintahnya Tuhan banyak apa sedikit? Nah, perintah Tuhan itu sedikit. Perintah Tuhan cuma 2. Perintahnya Tuhan itu cuma 2. Ya. Ini kita baca. Percaya nggak percaya? Ojo percaya tok loh. Perintahnya Tuhan itu cuma 2. Kita baca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 2 ayat. 13. Yohanes 13 ayat 34 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wes, gampang perintah Tuhan, cuma kita kok. Kok bisa 2? Di Matius 22 itu dijelaskan. Matius 22. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Next, yang terakhir. Dan hukum yang kedua yaitu sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Gampang kan? Simpel kan perintahnya Tuhan? Jadi kalau kalian mau dikatakan anak yang taat, seperti tadi, Mel berdiri, dia berdiri, anak yang Melani taat. Nah, kalau kalian mau menjadi anak yang taat, jadi harus melakukan perintahnya Tuhan ini, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Aja angel-angel musuhmu. Siapa ngomong musuhmu tadi? Aja angel-angel mengasihi musuhmu. Kasih. Wah, wis lebih ya, expert katanya iki. Wis akeh musuh itu. Nah, kita mendapatkan perintah untuk kita menjadi anak yang taat, yaitu cukup untuk kita belajar untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Piye? Enak toh? Gampang toh? Gampang apa Angel? Nah, jadi itulah yang dikehendaki. Itulah yang dikehendaki Bapa. Supaya ketika kita melakukan itu semua, maka semua orang itu akan tahu bahwa engkaulah murid-murid Tuhan. Yaitu ketika kita semua saling mengasihi. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes 3 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, dikatakan, iya itu loh, kita ini loh,
diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ketahui bahwa ketika kita itu menuruti segala perintahnya, roh Allah itu bertahta, diam di dalam hidupmu. Ada roh Allah di dalam kehidupanmu. Ada roh Allah di dalammu. Ketika roh Allah itu ada di dalammu, engkau bukan orang yang gampangan. Ketika ada roh Allah di dalammu, engkau akan menjadi orang anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Hidupmu hidup yang penuh berkat. Hidupmu hidup yang penuh dengan sukacita. Karena ada roh Allah. Tuhan beserta dengan kalian. Tahu, ketika Saul pada pertama kalinya dia dihinggapi roh Allah. Apapun yang dikerjakan Saul dalam berperang, Tuhan menyertai Saul. Dan ketika dia berperang, semuanya ditaklukkan oleh Saul. Tetapi ketika Saul tidak lagi berkenan dengan tidak taat kepada Tuhan Allah, dengan dia menyimpang, dengan dia nyeleneh ya, memberikan korban yang seharusnya itu menunggu Samuel. Untuk menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan korban bagi Tuhan karena dia tidak sabar. Sehingga roh Allah itu tidak lagi berkenan di kehidupan Saul. Yang terjadi apa? Carut marut. Tahu carut marut? Semrawut. Ya. Sudah dalam terdesak apapun, kondisi terdesak, kecepit, wis. Itulah ketika tidak ada roh Allah. Karena buah daripada ketidaktaatan, maka roh Allah itu tidak lagi hinggap dalam kehidupan umatnya. Maukah setiap kita untuk menjadi umat yang taat? Nah, ketika kita disebutnya umat yang taat, maka kita adalah umat yang melakukan perintahnya, yaitu kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi, yaitu menerima segala kelemahan, bahkan kelebihan. Kalau menerima kelebihan, oke lah ya. Tetapi kita itu lebih lagi menerima kelemahan dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu, bahkan orang tuamu, itu enggak jauh daripada kekurangan. Dari segala kelemahan. Engkau menerimanya dengan tidak menuntut apapun. Engkau menerima orang tuamu, menerima saudaramu, menerima siapapun yang ada di rumahmu. Itu dengan tidak menuntut. Engkau menerima mereka apa adanya. Engkau menerima segala kelemahan mereka. Bahkan apa? Mengasihi. Bukan hanya menerima yang lemah itu tadi. Melainkan apa? Membantu. Membantu yang engkau lihat lemah itu loh, engkau bantu. Sehingga yang dipandang lemah, itu mulai terangkat menjadi enggak lemah. Tentunya membantu dengan hikmat Tuhan. Karena setiap pada kita mempunyai segala kekuatan yang terbatas. Tetapi dengan segala hikmat Tuhan,
Apa yang terbatas yang engkau miliki, Tuhan akan buat menjadi tidak terbatas. Jangan hanya bisa menerima kelemahan. Oh, kelemahan saudaraku kayak gini. Oh, misalnya, kelemahannya Melani mana? Regan ini matematika, nggak iso ngitung, nggak iso penambahan. Senengannya pengurangan. Regan ini pintar di pengurangan. Nah, Pandu sebagai rekannya, nah, di sekolah. Ojo diconteki tapi, ya bukan nyontek loh, ya Pandu ya, bukan nyontek tapi dibantu. Iki lho, kan lek kon dikurangi terus. Sangumu konten dikurangi. Coba enak ditambahi kok aku gitu. Wah, ya kan. Belajar ditambah, diajari kayak apa caranya penambahan. 1 tambah 1 kan ku 2. Lek kon iso to, lek 1 kurangi 1 0 to, iso, ngerti to. Iki ditambah kan. Ngerti gak kan? Oke kan? Oke, Bro. Ya, itulah dibantu. Jadi dibantu dengan mengajari, dengan memberikan sebuah masukan, sebuah dorongan apapun. Kalau menerima, Pandu pasti gini, wis tenang aja kan, nggak apa-apa, belajar terus di omah terus yo. Nah, mensupport tok, tapi nggak ada realisasinya, nggak ada duitnya, bukan duit uang loh, nggak ada duit, nah, ya. Nggak ada yang dilakukan oleh Pandu. Hanya cuma, wah, sebagai tim cheerleader gitu loh. Tapi bagaimana dengan membantu itu dengan mengajarinya, ya apapun, kapasitas itu diberikan. Itulah bentuk daripada mengasihi. Bukan hanya sebagai menyupport, melainkan lebih dalam lagi, yaitu untuk bisa membantunya. Itulah bentuk untuk mengasihi. Bukan hanya sekedar di mulut untuk kita bisa mengasihi, tetapi lakukan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu, yang bisa kalian kerjakan untuk membantu orang-orang di sekelilingmu, yang terutama bagi keluargamu. Jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang mematuhi, anak-anak yang mengerjakan perintah daripada Bapa di surga dengan untuk menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Amin. Lagu yang pertama tadi, coba kita bisa meresapi. Apa lagu yang pertama tadi? Nah, betapa apa yang kita punyai itu loh, kita mau persembahkan bagi Tuhan. Yang kita persembahkan bagi Tuhan itu untuk membantu, untuk mensupport keluargamu, yang ada di keluargamu, yang ada orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Saya teringat satu ayat lagi. Ibadah yang sejati itu yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ya. Di mana itu ya? Ada ya? Ketemu ya? Jadi ibadah yang sejati kita itu, kita mau memberikan untuk orang-orang yang, Yakobus ya. Ibadah yang murni dan bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ketika kita ini tidak hanya menuntut
tidak hanya melihat yang di atas-atas terus, melainkan kita harus sering-sering melihat yang di bawah. Sehingga di situ kita bisa bersyukur ya. Apa yang sudah kalian punyai, talenta yang kalian punyai untuk bisa kalian kembangkan. Kapan-kapan mungkin kita bisa untuk mengunjungi orang-orang yang demikian ya. Nah, sehingga kita bisa lebih wise dalam kehidupan ini gitu ya. Saya tadi juga ada di grup ya, betapa kalau orang nggak punya tangan itu juga kalau mau makan susah ya, harus ternyata pakai kaki, pakai apa, dia makan pakai sumpit itu pakai kakinya, ternyata ada yang pakai di ketiaknya gitu ya. Nah, tapi mereka mau berusaha untuk terus hidup. Lalu juga ternyata tadi pas lewat ke sini di pinggir jalan itu ternyata ada orang itu ternyata pertumbuhan kakinya kiri dan kanannya nggak seimbang. Kita bersyukur ya. Ini selaras semua ya. Selaras semua ya. Gak ada yang lebih tinggi, lebih besar ya. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi ada juga di luar sana mungkin kita bisa temui mereka dengan tangan yang kiri dan kanan mungkin nggak selaras, nggak seukuran ya kan, nggak sepanjang gitu ya. Ada satu panjang satu pendek gitu. Nah, disitulah bagaimana kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi, oh ya aku sakno ambek kamu gini. Tapi bagaimana juga ketika Tuhan mau berbicara, kita mau mensupport mereka. Mensupport mereka, mungkin juga ada teman-teman di sekolah, ya kan? Teman-teman di sekolah yang butuh bantuan seperti itu, butuh kasih yang seperti itu. Kalian bisa untuk mensupport mereka, bukan hanya mengasihi, tetapi lebih daripada itu. Kalian harus bisa mensupport mereka. Mensupport bukan hanya bicara mengenai uang, enggak lah. Mengenai pertolongan apapun, mungkin mau ke toilet, mau membawakan tasnya, mau ketika mungkin menyuap atau bagaimana apapun lah. Ya kan, ketika kondisinya di situ kalian yang tahu. Nah, itulah bentuk kita bisa mau mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.